Perkenalan, nama saya Ilbi Chandrayani, akrab dipanggil Indraya. Itu saya asalnya di Sumatera Barat, tepatnya di Pariaman. Nah, Sekarang lagi jalani usaha apa aja nih, Bi? kalau untuk usaha, alhamdulillah, ini kan kebetulan di distro saya. Nah, di distro pakaian laki-laki, distro baju ya, pakaian laki-laki. Terus kalau usaha yang menunjang retail yang untuk kebutuhan hari-hari itu ada di agen briling, ponsel, konter HP gitu bang ya, konter ponsel yang jual-jual voucher. Terus kalau untuk yang lainnya penunjang, saya juga aktif di jual retail Pertamini bang. Oh, Pertamini. Pertamini ya, Pertamini. Ya, kalau untuk usaha, kalau sekarang ini karena alhamdulillah untuk briling ya sama ponsel itu udah ada manajemennya, saya tinggal pantau-pantau. Untuk pengelolaan itu udah ada sistemnya, maksudnya udah ada manajemennya, saya udah ada orang kepercayaan gitu. Jadi untuk sekarang ini sebetulnya saya memulai umroh, travel umroh. Oh, lagi rintis Lagi usaha rintis baru travel, ya rintis usaha baru gitu. Oke. Ada nggak satu usaha yang itu jadi titik fokus Ilbi? Ya kalau titik fokus bang itu di Yang agen yang Ilbi tuh kayaknya berharap atau punya apa ya? Punya harapan besar untuk masa yang akan datang gitu. Usaha ini berharap bisa besar, misal distro gitu kan. Oh Ada iya nggak? bang. Kan usaha Ilbi ada beberapa ya. Iya Tadi ada. ada kayak ini toko baju, Iya, distro gitu ya. bener Terus bang. ada pulsa, jual pulsa sama gen briling. Ini satu tempat ya? Satu tempat, kalau pulsa sama agen briling briling, itu satu terus, tempat. kalau yang Pertamini juga satu tempat Pertamini dengan ada ini? yang di tempat yang sama dan ada juga kita kerja sama orang bagi hasil. Oh, Nah oke. seperti itu bang. Oke. Ya, jadi kalau untuk jangka panjang distro, nah alhamdulillah karena distro ini juga udah bisa dibilang udah ada manajemennya bang, kita tinggal kelola aja. Terus sekarang ini saya fokusnya di umroh bang, karena umroh tuh satu, kita cari rezekinya karena kita agen ya, yang kedua kita dakwah ngajak orang ke Baitullah gitu. Jadi dua di sini, dunia akhiratnya dapat gitu. Ya, dunia Jadi juga dapat, ah. dapat cuannya gitu iya ya. benar sekali. Ya. Pahalanya juga dapat gitu ya. Iya benar bang. Betul. Oke sih itu. Bagus, sangat bagus sih itu gitu ya kalau usaha bidang tour and travel, apalagi tour and travel untuk haji dan umroh gitu kan. Iya benar bang. Kan banyak teman-teman Ilbi ya yang kuliah ya, banyak teman-teman kita Iya, dulu yang benar, Bang. kuliah gitu kan. Dan mereka ya fokus dengan kuliah gitu. Iya Mereka benar. nggak fokus nyari cuan, Iya benar. nggak fokus bangun usaha dan segala macam. Kok Ibi kuliah sambil kerja atau sambil jualan itu kok kenapa gitu? Alasannya ini bang, mungkin buat teman-teman nanti yang nonton video ini berbagi pengalaman kenapa saya sambil kuliah jalankan usaha bang ya, itu pasti ada alasannya. Nah jujur nih kawan-kawan, saya sampai titik ini bukan hal yang mudah. Waktu untuk pergi ke Pekanbaru dulu bang ya, sebelum kita kenal itu bawa uang 400.000 aja bang. Waktu mau kuliah? Iya mau kuliah. Nah jadi sebetulnya kalau di flashback masa lalu bang, di waktu SMA ataupun di SD, kita ini memang dari keluarga yang sederhana bang. Bisa dibilang kurang mampu lah, karena untuk rumah aja kita rumah papan. Nah rumah papan dulunya itu pun nggak masuk listrik. Nah di kampung kita tinggal rumah papan, itu cuman satu kamar orang tua. Nah sisanya kita rame-rame tidur di luar. Itu pun masih pakai, kalau di kampung saya namanya dama ya, tapi kalau di sini mungkin obor lah gitu. Oh, Kayak ada botol dikasih Botol kasih minyak di minyak, dalam, iya. kasih Kayak kalau bahasa pelita Melayunya lah. pelita gitu. Benar-benar. Pelita Jadi orang tua itu kerjanya bang ke sawah tuh pun kita Petani berarti ya? petani, nggak cukup untuk makan lah bang. Kalau untuk kaya jangan mimpi lah gitu. Nah kita tinggal di kampung jauh dari perkotaan, tapi mungkin karena doa orang tua juga, terus karena lihat ekonomi orang tua, jadi saya berpikir kalau misalnya kita teruskan jejak orang tua, tentunya saya nggak berubah nasibnya, berarti nggak lebih kurang ikut jejak orang tua, pasti ke sawah juga bang ya. Jadi SD ke SMP, SD aja bang dari rumah itu sebetulnya kalau curhat ya, itu 12 km. Dari rumah ke jalan SD, kaki, jalan ya. kaki. Setiap hari? Setiap hari selama 6 tahun lewat 12 sungai. kilometer. Lumayan jauh ya, 12 km. Jauh itu, Bi. Iya, lebih kurang 12 km. Jauh itu, Bi. Kalau untuk jalan ya kita bang nak habis sholat subuh mandi Itu dari rumah dari jam berapa tuh? ya mandinya jam
jam subuh bang ya, mandi kita, sholat ya kan, tuh sarapan jam setengah 6 berangkat. Sampai di sekolah kadang pun kita telat bang, setengah 8. Masuk kan jam setengah 8 kalau dulu saya SD, setengah 8 itu pun kita telat, kadang udah keringat bang, udah keringat sampai sekolah. Nah itu 12 kilometer bayangkan jauhnya. 6 tahun saya jalani, itu pun jalannya nggak jalan besar, jalan setapak lah kalau di kampung-kampung kiri kanan kita itu kebun-kebun orang. Nah, kayak gitu. Nggak ada sepeda waktu itu ya? Nggak ada. Jalan. Walaupun ada sepeda zaman itu kita orang kurang mampu bang, nggak sanggup juga gitu. Untuk makan aja dapat tuh udah syukur gitu. Nah jadi itulah salah satu motivasi untuk saya dari SD, SMP pun udah agak dekat 6 kiloan. 6 kiloan, kilo kemudian lumayan juga tuh. SMA saya udah nggak sama orang tua lagi bang. Oh, Maksudnya SMA udah nggak sama orang tinggal sama orang tinggal sama saudara dari ibu. bukan di kampung itu Bukan lagi. di kampung itu lagi, ibaratnya merantau lah saya bang. Nah di situ kita harus belajar yang namanya hidup mandiri. Kita tambah tinggal sama Ete itu pun ekonominya nggak begitu mampu gitu. Jadi ya lebih kurang sama lah dengan mama kita sama ibu kita. Jadi Ete itu jualan apa bang? Jualan gorengan. Jadi sepulang sekolah kita bantu dia jualan. Nah jadi saya SMA juga udah susah itu. Dari pulang sekolah jam setengah 2 bantu Ete sampai jam 4 untuk persiapan jualan. Jam 4 bawa dagangannya keluar. Jadi bantu Etek jualan. Ya, berarti bantu Ete jualan. Berarti udah dari SMA udah biasa jualan. Iya, gitulah bang. Nah jualannya itu sampai jam 12 malam, jam 11 malam. Itu udah di SMA, selesai SMA tamat, kemudian masuk kuliah. Kuliah itu bawa uang 400.000 Dari sana. Saya masih ingat. Itu pun karena kuliah ya kan bang. Di waktu SMA tuh ada lagi trennya waktu itu bisnis MLM itu propolis. Oh. Jadi saya ikuti karena berharap karena Pengen pengen sukses lah sukses ya kan, orang situ banyak sukses saya lihat di video-videonya, ikutlah kan. Kebetulan karena saya memang pengen sukses, saya memang betul-betul pengen, jadi lumayan waktu itu 400.000 cukup besar bagi saya bang. Nah awalnya 400.000 itu dari siapa? dari usaha? hasil bisnis ini dari MLM jualkan udah produk. bisa menghasilkan 400.000 Iya, tuh waktu itu. jualan produk. Oke. Kalau sebetulnya dari orang tua untuk kuliah ini kalau memang dari ekonomi kayaknya nggak sanggup bang. Kalau kita nggak dari hati juga. Nah jadi saya meyakinkan orang tua saya nggak apa-apa mak ya kuliah apapun di rantau orang nanti katakanlah nanti angkat-angkat barang di pasar saya siap gitu kan. Nah jadi modal 400.000 itu sebenarnya orang tua nggak tega ya kan, tapi dengan kemauan saya meyakinkan orang tua akhirnya dilepaslah merantau ke Pekanbaru nih kuliah. Betul. Kalau dicerita dulunya itu susah bang, mungkin banyak yang lebih susah dari saya, tapi untuk mengukur dalam kehidupan itu hidup-hidup yang paling susah. Soalnya di rumah kita masih bisa makan 3 kali sehari. Waktu pertama kuliah itu 2 kali sehari bang. 2 kali sehari pun kadang pernah saya merasakan makan yang namanya pakai garam gitu. Pernah. Nah jadi Pas kuliah dulu ya? Pas kuliah dulu. Makan Indomie bagi 2 pernah. Nah, Itu jadi orang tua ngirim uang nggak per bulan? ngirim bang. Cuman kan Tapi ibaratnya saya udah tekankan dan janji di awal kuliah ini betul-betul dari keinginan, nggak repotkan orang tua. Soalnya saya masih punya adik 3 orang di bawah saya masih sekolah. Jadi saya orangnya tipikalnya selagi mampu bisa untuk makan aja, saya nggak akan minta untuk jajan sama orang tua bang. Nah kayak gitu. Oke. Makanya kerja ataupun jualan. Jadi setelah tamat kuliah masih reseller gitu ya. 2020 itu udah mulai usaha baju. Belum ya? 2017 itu udah usaha baju mulai, tapi reseller. Reseller kan? Reseller ya. Reseller buka tokonya belum lama bang, palingan di tahun 2019 lah buka toko. Cuman nggak di sini dulu, di tempat lama. 2019 udah buka toko. Buka toko cuman nyetok sikit-sikit aja bang, pajangnya sikit-sikit gitu. Nggak buka toko kali lah dibilang tuh. Berarti nengok peluangnya karena pernah jalani reseller baju, kayaknya peluangnya bagus makanya buka toko. Iya benar bang, karena kita baca pasar kan, terus pernah juga ikut-ikut karena kita orang susah bang ya. Jadi kalau ada peluang kita belajar sama orang-orang yang adalah sukses kayak seminar saya ikuti. Jadi di situ ada motivasi bisnis yang nggak akan hancur sepanjang zaman, itu ada di bidang jasa, mineral dan food. Nah jadi kalau misalnya apa nih kan ibaratnya jatuh ke jasa yang ada produknya baju. Jadi saya rasakan jualan online gitu awalnya kan, reseller Kita baju. nggak punya produk gitu kan, kita nggak tapi jual bisa produk. jualan sebanyak mungkin beberapa pieces dalam sebulan gitu kan. Benar.
sehingga dapat keuntungan yang lumayan. Makanya termotivasi buka toko baju atau distro. Iya benar Gitu. bang. Oke. Buka toko awal 2019. 2019. 19 udah buka Ya, toko. buka toko. Sampai hari ini masih buka toko ya. Tapi ada musibah juga do bang. 2019 tutup kita bang. Oh, tutup. Tutup bukan berarti barang-barangnya habis, enggak, tutupnya itu karena pandemi tuh. Pandemi kita alih bisnis. Oh, ke bisnis lain dulu. Ya. Berarti ini di pending gitu Ya, ya. pending Di pending tutup. dulu. Karena barang masih ada Masih kan. ada. Stok masih banyak, Masih gitu banyak. kan. Nggak mungkin dibuang atau gimana gitu Iya, kan. Oke, berarti di pending kemudian bisnis lain. ya bisnis lain. Karena mikirnya karena waktu itu lagi di down kan, di mana-mana lockdown. Jadi saya mikir frustasi, kebutuhan banyak gitu. Jadi waktu itu yang lagi marak bisa dijadikan uang karena semuanya dirumahkan. Orang butuh data internet karena dirumahkan ya kan. Jadi pikiran saya itu peluang yang bisa kita ambil di bidang pulsa. Pulsa. Oh, waktu pending jual baju, jual pulsa ya. Jual pulsa bang. Jual pulsa ya. Sampai buka server gitu. Terus buka lagi kapan? Itu 2021 lah bang. 2021. Iya 2021 karena kita 2 tahun di situ di pulsa. Oh, di pulsa. Karena udah membaik ya kan. Jadi kita fokus lagi sama baju. Oke. Balik lagi ke baju. Balik gitu ya. lagi ke baju. Karena memang pengen membesarkan toko Iya, baju gitu karena ya. kita fashionnya di sini yang berduit kita di sini di baju ini awalnya gitu. Kalau boleh tahu dalam membangun usaha baju tantangan terbesar ya. Iya bang. Kesulitan terbesar apa nih? Oh pernah bang ngalami yang namanya ditipu gitu. Oh, ditipu. Kan kita bisnisnya online, beda dengan offline. Yang awalnya kita merintis ini kan offline, terus membangun kepercayaan orang. Nah bayangkan aja kalau kita jualan offline kan bisa orang datang ke toko, lihat bajunya, terus dicobanya, suka dia beli. Nah kalau online tantangannya besar bang. Jadi kita posting tuh hanya foto. Berarti jualannya bukan hanya di toko ya? Nah, nggak di Omset toko. yang didapat dari Di toko online. distro ini juga dari online. Ya online bang. Online. Jadi Banyak online atau offline? kalau sekarang nih banyak online masih bang. Lebih dominan online ya? Lebih dominan online. Kalau dipersentasekan berapa tuh? Offline berapa persen? Online berapa Sepertinya kalau sekarang nih 70-30 lah, 70 online, Oke. 30 30 yang offline. memang datang traffic Iya. dari dari Iya, toko, orang langsung datang. datang ke toko gitu Iya. ya. Terus tantangan terbesar tadi apa? Kalau tantangan itu bang, ya karena Kalau kita usaha basicnya baju- di online ya, tadi saya bilang di online, kita meyakinkan orang, kita kan hanya jual foto ya, di situ jual foto. Nah jadi tantangan terbesarnya itu untuk meyakinkan orang gimana dia percaya belanja sama kita. Sedangkan saya jualnya bukan bukan di marketplace Shopee lah. Ya, terus Nah jualan waktu di itu mana? di FB aja, di FB. Oh, FB Marketplace. Ya, marketplace. Nah kan lebih payah tuh kalau misalnya di Shopee, orang bisa percaya kalau di Shopee karena brandnya brand besar, sedangkan di Facebook Ada sistem pembayaran juga gitu kan? ya, Kalau di tantangan Shopee terbesarnya situlah bang. Kalau di FB itu kita nggak punya brand Ya. marketplace-nya, tapi di situ kita meyakinkan orang. supaya mau beli gitu ya. Ya, gimana? Supaya juga mau transfer kan? Iya, benar. Transfer kan? Itu yang susahnya kan? Transfer. Ketika mereka tertarik sama bajunya, kadang mereka takut ditipu. Ya takut Iya kan? ditipu ya. Itu yang paling susahnya kan sebetulnya. Itulah tantangannya bang. Oke. Terus dari hambatan tadi ada nggak penyelesaian yang udah ditemukan solusi Ada sih bang. kira? Dari yang tadi itu kan ibaratnya kita yang namanya jualan itu nggak fokus kepada apa yang kita rasakan terus kita lalui, nggak. Yang tentunya kita mau muslim kita berdoa ya kan bang, berdoa, sholat, terus kita belajar juga karena kalau kita sholat mendoa pun nggak ada usaha itu kan cuma-cuma. Jadi saya belajarnya di YouTube bang untuk mengantisipasinya, belajar di YouTube atau tidak, terus bertanya-tanya kepada senior-senior yang udah pengalaman mungkin di bidangnya. Jadi itulah ya bang yang membantu. Kalau kita sendiri nggak bisa, soalnya kita makhluknya sosial gitu, nggak bisa berdiri sendiri pastinya. Ini udah ada karyawan atau gimana? Alhamdulillah Si jualan udah. sendiri. Nggak bang, udah ada udah ada yang handle, udah karyawan, ya Artinya udah bisa dilepas. udah bisa dilepas. Udah bisa lepas. Ya. Mungkin kalau kita punya peluang lain, kita udah bisa ngerjain usaha lain gitu ya. Iya, itu yang saya jalankan sekarang bang, lagi travel umroh. Oh, travel umroh. Iya, karena ini udah ada yang handle, udah ada yang pembukuannya udah ada gitu, yang
Di toko yang jaga udah ada, jadi insya Allah ini udah bisa lah berjalan. Udah saya rintis cukup lama dari 2017 kan bang, sampai 2000 Udah bisa jalan ya sendiri udah, ya. alhamdulillah udah Artinya bang. udah bisa ngasih profit Iya, yang lebih stabil per bulan untuk ya, kebutuhan minimal untuk kebutuhan iya hari-hari bang, lah insya kan. Allah sudah gitu, Kebutuhan hari-hari. alhamdulillah gitu. Oke. Terus Adi ada usaha apa? Jual jual apa namanya? Pulsa sama apa kayak briling ya? Iya, briling, Briling, transfer itu jasa transfer uang tuh kan? iya jasa bang. Jasa transfer uang, kemudian ada Pertamini tadi ya. Iya, Pertamini juga kita. Oh iya, itu ada berapa cabang? Kalau boleh tahu. Kalau yang apanya bang? Yang jual yang kayak Pertamini, kayak briling. Kalau briling sekarang tuh 6 bang. 6 cabang. 6 cabang, kalau Pertamini itu 7. Oh, Pertamini 7. Ya, Pertamini 7. Kalau boleh tahu briling sama briling dan Pertamini ini kalau dibanding usaha baju mana lebih cuan nih? Kalau baju nih kalau untuk hari-hari bang ya, cuannya pasti kebutuhannya briling sama ponsel bang ya. Kalau baju nih ada hari besarnya tuh di Lebaran bang, di pas puasa. Nah pas puasa itu bisa nutupi penghasilan 1 tahun Oh, dalam 1 bulan itu. Nah, itu marketnya. momen ya. Momen ya momen. Momen ya. Kalau briling kan itu retail untuk kehidupan hari-hari. Nah itulah Artinya penopang. kan dia ngasih pendapatan ataupun Iya. penghasilan yang rutin setiap Iya. bulan. Jadi saya Kalau untuk dibandingkan nih, kalau dibandingkan lebih besar keuntungan jalanin usaha baju atau usaha briling sama Pertamini? Kalau di jadi convert 1 tahun gitu ya, kalau diakumulasi. besar briling bang, Oh, besar briling. karena cabangnya udah banyak kan. Ya satu mungkin itu, keduanya itu karena kebutuhan dapatnya hari-hari ya bang. Sedangkan ini marketnya Walaupun cuma 1 keuntungannya bulan. dikit, Ya tapi banyak. banyak dikali Kuantitasnya banyak. Iya. gitu ya. Karena itu jasa juga nggak ada modalnya kan. Modalnya cuman kita putarkan uang, kita ambilnya jasanya. Jadi saldo kita tetap. Sedangkan kalau baju, Itu kan pakai karyawan kan? iya pakai karyawan. Berarti terbayar ya karyawan segala macam. Alhamdulillah selama ini kita terbayar bang. Terbayar dan ngasih keuntungan buat Iya. kita. Dan itu udah bisa ditinggalkan juga ya. Alhamdulillah udah ada manajemennya. otomatis ya, Iya, udah ada ada jalan otomatis. Kita cuman pantau aja, palingan kita tuh evaluasi briefing sekali sebulan. Kalau ada masalah, mungkin ada tiap masalah tuh kita selesaikan langsung gitu pada hari itu juga. Jadi teman-teman, teman aku ini udah punya lumayan banyak usaha. Pusing nggak ya? Pasti ada banyak masalah kan? Maksudnya dari usaha baju ini masalahnya, Iya. dari usaha briling atau Pertamini ini masalahnya, kan lumayan menumpuk tuh. Pasti kalau masalah tuh pasti. Ya ibaratnya kalau apapun kita kerjakan pasti ada masalahnya. pasti, ya, betul. Pasti nggak ada yang nggak ada masalah itu nggak ada, Tapi pasti masih tercover ya sampai masih saat ya. ini. Kalau boleh tahu ada nggak sosok atau siapa gitu yang selama Ilbi menjalani usaha yang support Ilbi luar biasa sampai Ilbi bisa sampai ke titik ini? Latar belakang bang, latar belakang kan kita seperti di awal dari ceritakan itu, kita dari kampung, dari keluarga yang susah. Jadi motivasinya saya nggak mau hidup susah. Itu Seperti kalau orang atau sosok yang selama ini mendukung Ilbi, ya ibaratnya ketika Ilbi menjalani usaha dia tetap support sama Ilbi dan segala macam. Dia mendukung Ilbi lah apapun, bahkan dia membantu permasalahan-permasalahan Ilbi. Mungkin ada mentor atau mungkin istri. ya kalau istri itu tentu pasti kita kan orang yang selalu bersama kita. Kalau kawan-kawan pun ada gitu. Karena kita kan kalau dunia bisnis kan nggak bisa kita jalan sendiri. Betul. Ada mentor itu pasti yang kita rasa lebih tua dari kita, yang bisa memberi kita saran atau bimbingan, itu pasti ada bang. Ada. Cuman kalau untuk yang paling utama itu latar belakang yang memotivasi kita. Kalau untuk kita masalah, paling saya minta doanya sama orang tua bang. Ada masalah berat, tolong doakan sama ayah dan amak saya bang. Nah jadi minta doa. Kalau untuk kan mustajab bang doa orang tua. Nah jadi kalau ada masalah berat, saya memang ceritanya yang pahit-pahitnya sama teman-teman ya. Kalau sama orang tua saya nggak mau bikin dia prihatin, pusing kan. Saya minta doanya aja gitu. Jadi saya nggak mau libatkan dia kalau saya lagi ada masalah. Saya lebih suka ke teman-teman dekat, ke istri juga. Jadi kalau untuk orang tua, karena tanpa dia kita nggak juga ada di sini, nggak ada artinya sama sekalipun. Doa dialah yang mengantarkan kita ke sini. Iya. Itu juga mungkin
doa orang tua ya, Iya. bisa sampai punya usaha yang lumayan banyak, Iya. lumayan besar sampai ke titik ini gitu ya. Terus ini kan usahanya banyak cabang ya, Iya bang. tentu ada tim Tim. yang menjalankan masing-masing cabang dan segala Iya. macam. Kok bisa belajar atau belajar di mana gitu sampai bisa punya manajemen sendiri dan berjalan masing-masing autopilot gitu kan? Ya mungkin karena pengalaman apalah bang, di waktu sekolah saya ikut pramuka, jadi saya juga sebagai ketua ya kan, mengatur dalam bidang mungkin dalam keorganisasian, struktur-struktur, kebetulan saya ketua. Kemudian di dunia kampus saya juga ikut organisasi, Oh jadi iya iya. saya terapkan Dulu pernah ikut pengalaman. Menwa Menwa juga ya. pernah ya, Menwa ya waktu segala kuliah macam. menwa. Jadi Dari pengalaman-pengalaman itu ya, pengalaman-pengalaman ya, jadi tidak lebih kurang juga bertanya-tanya sama yang mentor, mentor senior teman kan yang ya. lebih berilmu atau Ya yang punya bisnis yang lebih benar sukses bang gitu ya, ya. kita nggak bisa langsung gitu, pastinya kita nggak bisa sendiri, kita butuh arahan saran. Nah, baru kita yang bertindak, pastinya iya bang gitu. Apa harapan yang jadi harapan terbesar ini untuk usaha di masa yang akan datang? Gimana nih gambaran atau punya visi tertentu gitu? Cita-cita saya membantu orang banyak bang, membantu orang banyak, bisa membantu orang mencari nafkah, tempatnya di tempat kita. Nah, makanya saya sekarang ini beralih ke travel umroh, itu dua visinya, misinya. Yang pertama cari rezeki karena kita agen ya kan. Dua, kita dakwah, ngajak orang ke Baitullah, karena kalau kita dah pergi ke Baitullah tuh dengan orang-orang yang telah pergi ke sana, nggak ada dia yang merasa kekurangan bang gitu. Dia cukup gitu, bahagia. Jadi kita rintis usaha itu untuk membantu orang banyak, itu aja bang, membantu kita sesama, karena nggak semua orang bisa buka usaha, nggak semua orang bisa membantu gitu. Jadi Ya, kita masuk golongan yang sedikit itulah untuk bisa berkorban artinya ya. punya kebahagiaan tersendiri Iya. ketika kita punya usaha, banyak mungkin dari karyawan-karyawan gitu Iya, ya, karyawan lah banyak yang gitu. terbantu, mereka bisa punya penghasilan dan segala macam itu ya. Iya. Manfaat itu yang mungkin membuat kita bahagia gitu ya. Iya bang, yang sederhana itu aja lah gitu. Soalnya kalau untuk saat ini, kalau dibilang sukses, kalau kategori saya belum bang. Soalnya masih masih UMKM lah nih bang, kelasnya, bukan perusahaan besar. Tapi ya Nah, lumayan lah, ya, punya Briling berapa cabang, 6 atau 7 cabang, Iya. atau punya Pertamini 6 sampai 7 cabang, belum dengan pulsanya gitu Iya. ya. Belum dengan omset ataupun penghasilan dari baju. Wah, itu lumayan sih sebenarnya. Cukup bang untuk makan lah gitu. Udah pasti 2 digit. Terus oke, ke pertanyaan-pertanyaan terakhir. Terus kesalahan apa nih? Kan ibu udah cukup berpengalaman, cukup banyak ya, makan asam garam ibaratnya dalam berusaha gitu ya, bangun bisnis, jualan dan segala macam gitu ya. Kesalahan apa yang terbesar yang pernah ibu lakukan dan ibu sangat menyesali kesalahan itu Eh, ketika membangun usaha? Saran sih bang, kalau dengan usaha tuh, kalau dapat jauhkanlah dari riba. Susah lepasnya, itu aja. Kesalahan terbesar. Pokoknya kalau Berarti ya, kredit ya, ya kemarin pernah sempat kredit. jujur sampai sekarang masih susah lepasnya bang. Kita mau lepas ya bang ya, tapi susah karena kita bukan kredit, yang pinjaman bank bang. Karena kita pinjam bank ya kan, jadi itu kesalahan terbesar yang dilakukan. Yang kita udah pengen ya, tapi alhamdulillah udah satu-satu udah mulai lepas gitu. Tapi belum lagi, kita kan Masih berjalan. masih berjalan, ada satu-satu, udah ada yang selesai, itu saya hentikan. Kenapa itu menjadi kesalahan besar gitu? Karena Bukannya kita minjam uang terus ya dapat uang segar, kemudian kita bisa ekspansi gitu. Ya kan, kita bisa ekspansi usaha lebih besar kan gitu. ya benar, cuman kan kalau minjam ke bank itu kan mungkin akadnya salah bang. Ya, itu dari segi hukum ya. Ya dari segi hukumnya. Dari segi ekonomi gitu kan nggak masalah. Saya rasakan itu dapatnya besar bang, perginya besar juga. Jadi kurang apa namanya itu, kurang tenang. Nah jadi ada-ada aja masalahnya. Tapi insya Allah saya berusaha untuk lepas dari sini. Mungkin ya walaupun sebesar ini, ibaratnya itu bang, banyak pun dapat, perginya pun Kayak lewat gitu. iya kayak lewat. Nah, cuman belakang ini karena udah niat, mungkin udah ada juga nyimpan tabungan sedikit-sedikit gitu. Ya, jadi kalau kita menyadari kesalahan, berusahalah untuk apa yang kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, bertanggung jawab. Ya, kalau kita udah tahu itu salah, ya berusahalah kita untuk Lepas darinya, lepas itu berusaha gitu. memperbaiki gitu kan. Memperbaiki.
Jadi buat teman-teman sih kalau misalnya usaha, alangkah baiknya itu kayak ada investor ya kan Bang ya. Iya betul. Investor Karena banyak bagi hasil. solusi kan. Iya banyak Bukan solusi. dari apa? Dana bukan dari pihak bank gitu Iya, kan. Kan ada banyak investor. Saya jujur sih, saya bangun beberapa usaha itu dari uang dari beberapa investor juga gitu kan. Dan bisa gitu. Dan kita nggak maksudnya nggak berdosa. Kalau di bank ya jelas ya karena riba kan. Iya. Nah, itu sih sebenarnya ada solusi sih untuk teman-teman yang bangun usaha gitu kan. Yang penting kita tunjukkan saja kemampuan dan skill kita, Iya. ya, keamanahan kita gitu kan dalam mengelola, dalam melakukan kegiatan pun aktivitas kita sehari-hari dan segala macam. Pasti banyak sih, karena banyak orang yang punya uang nggak tahu tuh uangnya mau Iya. dikemanain. Benar, Iya kan? Betul ya kan? benar. Tapi untuk sekarang ini orang udah mulai berdatangan Bang untuk Nah, itu investor dia. ke saya. Yang Jadi penting pribadi sih, iya nggak? Pribadi setelah kita saya apa Bang ya, dipercaya. setelah saya punya niat untuk lepas dari riba, jadi ada aja orang yang datang mau apa mengusulkan diri untuk dana nih ada gitu, bantulah kelola bagi hasil. Nah, alhamdulillah itu udah lumayan besar saya putar untuk apa. Jadi setelah saya berniat tuh ada aja jalan dikasih Tuhan gitu. Jadi mungkin karena doa orang tua juga lah Bang pastinya. Oke, oke, oke. Kalau Jadi itu kesalahan yang paling besar yang Iya. pernah Ibi sesali lah, yang Iya. pernah Ibi lakukan gitu ya. Terus terakhir nih, ya, ada nggak pesan ataupun saran nih buat teman-teman kita yang di luar sana yang pengen bangun usaha? Kan Ibi udah lumayan berapa tahun ya bangun usaha ya, sampai sekarang udah bisa punya beberapa usaha gitu kan. Ada nggak apa saran pesan, ya. saran atau Ada, apa gitu? ya ada Bang. Jadi pesan buat teman-teman, jalanilah sesuatu itu jangan karena keterpaksaan, tetapi jalanilah karena niat. Jadi saya mau membuktikan kalau orang kampung juga punya kesempatan untuk sukses. Yang sama. Orang yang orang tuanya nggak berpendidikan bisa sukses gitu. Yang terpenting minta doa orang tua, minta restu orang tua. Hal sebesar apapun bisa ditaklukkan dengan kerja keras, dengan keyakinan. Jadi memotivasi buat teman-teman, lakukanlah halnya itu sekarang, jangan tunggu besok, karena bisnis apa yang bagus bukan bisnis yang direncanakan pastinya Bang ya, tapi bisnis dilakukan, hal kecil pun Action action. Nah, jangan cuman bisnis ini, bisnis bukan dimulai dari modal uang, tetapi mulai dari modal keinginan. Uang itu cuman perantaranya aja. Kalau kita udah yakin bisa banyak bisnis, Ada jalan gitu. pasti ada jalan. Banyak bisnis yang dilakukan tanpa modal. Nih, jadi buat teman-teman jangan patah semangat, jangan ragu, jangan sementang kita orang susah, kita nggak ada Berkecil impian, hati. nggak ada harapan untuk Nggak apa pantas untuk sukses, sukses nggak itu pantas salah. untuk kaya, Ya, gitu kan. sebenarnya sukses itu milik semua orang, hak setiap orang. Memang orang sukses itu untuk orang-orang yang berjuang aja. Nah, yang boleh pasti ditekankan kepada diri kita, biarlah dunia memandang kita itu bukan siapa-siapa, tapi jadikan di mata orang tua kitalah dunianya, kitalah harapannya. Jadi saran buat teman-teman, biarlah kita sekarang dipandang sebelah mata, next kita usaha, kita kerja keras, jadi kita bisa jadi inspirasi buat contoh buat orang-orang lain. Intinya kepada teman-teman, jangan pernah meragukan diri kita dari keluarga siapa, intinya kemauan. Yang paling penting dalam kerja keras, yang paling penting jujur kepada semua orang.